kan kemarin PKB bilang bahwa siapapun yang tidak melalui proses, tidak mengikuti proses yang ada di PKB, maka tidak akan didukung kenaikan usul. Tapi ini menjadi sebuah pertanyaan di saat PKB sekarang mendukung si Lalu dan semua yang Motobi ini katanya memang tidak melalui proses. Iya. Kayak gini, tanggal 11 Agustus SK PKB sudah turun kepada paket Masrun Aksar tanggal 11 Agustus. Nah, namun di akhir Agustus rekan koalisi kami mengeluarkan SK W1 KWK, tetapi tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh PKB. PKB Masrun Aksar, PKS Masrun Habib. Nah, di sini letak tidak temunya. Nah, itu tertanggal 27 Agustus Masrun Habib. Nah, karena berbeda kita coba koordinasi, namun tidak ada titik temu, sehingga DPP mengambil alih semua. Nah, paket Lalu Sumut ini mendaftarnya di DPP. Kapan mendaftarnya? Mendaftar setelah tanggal 27 Agustus. Dia mendaftar di DPP dengan proses beberapa hari saja. Kemudian kita konsolidasi di DPC, di DPW. Akhirnya tadi malam DPP memutuskan mengusung paket Lalu Sumut. Oke, proses-proses yang lain misalnya seperti kan ada pemaparan visi misi bagi calon. Ada, dilaksanakan di DPP semua. Semua dilaksanakan di DPP. Begitu paket Masrun Aksar tidak jadi, kami tidak bisa menemukan mitra koalisi, maka DPP membuka opsi, membuka ruang kepada Bu Lalu dan Pak Sumum. Pak Habib juga pernah daftar di PKB. Habib jadi. Ketika tidak ketemu Masrun Aksar, maka PKB membuka ruang itu dan sudah mendaftar. Pada tanggal berapa Pak Haji Sumum melakukan tes interview atau tes penyampaian pemaparan visi misi di DPP? 28 Agustus. 28 Agustus. Mendaftar langsung melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan. Dan Tapi hasilnya? itu tidak kami ekspor. Tapi Hasilnya hari ini. mungkin begini Pak Ketua, publik kan selama ini berpikirnya adalah Masrun Aksar, bahkan kemudian diperkuat oleh SK yang muncul gitu. Ya. Tapi kenapa sangat berbalik 180 derajat, bahkan tidak ada satupun nama itu yang masuk. Mungkin Masrun mungkin yang diakomodir atau Aksar. Jadi begini, ketika paket Masrun Aksar ini tidak nyambung, Ya. artinya kami tidak menemukan partai koalisi. Karena PKS mengusung bukan Masrun Aksar, tapi Masrun Habib tanggal 27. Kami lapor ke DPP, pada saat itulah DPP mengambil alih semua persoalan pilkada di Kabupaten Lombok Tengah dan DPP membuka opsi lain. Di hari-hari membuka opsi sampai sebelum kami memutuskan, komunikasi pun kita lakukan, baik terhadap Pak Masrun, baik terhadap Pak Dwi, baik terhadap Pak Fathul, kita tetap lakukan komunikasi. Tetapi dari hasil penilaian tim Des Pilkada DPP dengan segala pertimbangan, dengan segala istiharoh, maka paket ini yang diputuskan tadi malam untuk kita usung di Pilkada 2020 yang akan datang. Karena kita menemukan mitra koalisi untuk PPP. Kalau dengan koalisi PKS itu bagaimana? PKS itu? Kenapa bisa tidak nyambung dengan PKS lagi? Iya, apa? Sampai hingga berimbas ke Sumbawa juga kan, ini bagaimana? Oh, kalau Sumbawa kita tidak paham seperti apa. Yang jelas di Sumbawa itu PKB tidak dimasukkan ke dalam daftar partai pengusung. Nah, itu masalahnya Sumbawa. Oh, bukannya dulu KWK sudah ada. bukannya dulu penyerahan rekom itu Pak Ketua hadir saat Hadir. Nah, itulah yang terjadi di Sumbawa. Kami tidak tahu. Kita sedang koordinasi dengan Ketua DPC sesungguhnya apa yang terjadi. Jadi begitu. Jadi Lalu Sumum ini sudah mengikuti tahapan sesuai dengan duklat-duknis yang dibuat oleh DPP. Tapi bukan karena imbas itu ya, Bukan imbas karena di Lombok PKS. Tengah itu buyarnya koalisi itu. Profesional. Gimana menepis isu kawin paksa PKB sama PBB? Bukan kawin paksa. Kita tidak kawin paksa. Semua partai politik cair mencari mitra koalisi termasuk dengan PBB. Kami juga sudah pernah bicara dengan PKS untuk mencoba mencari titik temu. Tetapi PKS mengusulkan Masrun Habib. Nah, sementara menurut penilaian di DPP, Masrun Habib ini masih kurang pas yang diusung oleh PKB.
Ada banyak faktor mengambil kesimpulan, mengambil keputusan terkait Lombok Tengah, banyak faktor yang kita pertimbangkan. Faktornya bukan apakah elektabilitasnya yang kurang bagus atau bagaimana? Itu salah satu. Kemudian kita juga karena parti ini terlahir dari rahimnya Nahdlatul Ulama, tentu kita bermusyawarah dengan tokoh-tokoh NU, dengan Tuan Guru Tinggi, dengan para kiai semua kita. Tapi kalau melihat dari elektabilitas calon yang didukung saat ini yang terkesan mendadak ini seperti apa? Kami yakin Kan ada beliau ini tim wajah survei baru. internal kan? Tim survei internal di DPP PKB terus bekerja. Dan alhamdulillah walaupun baru muncul, elektabilitas beliau memulai dengan start yang bagus. Begitu juga dengan Pak Haji Sumong. Beliau ini adalah tokoh pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah yang kami yakin dan percaya bahwa ini bisa meningkatkan elektabilitas dan bisa meraih kemenangan di 9 Desember. Pak Tua, satu lagi Pak Tua, ini kan ada pengamat politik mengatakan bahwa dengan tidak dimasukkannya Aksar itu akan merugikan NU secara sendiri. Itu seperti apa? Karena memang orang lebih memilih yang apa istilahnya karena NU yang loyal itu cuma Pak Aksar gitu. Menguntungkan salah Pak Batul katanya. Ya sah-sah saja, kita semakin banyak pilihan semakin bagus untuk Lombok Tengah kan. Oke. Saya melihat Pak Batul NU, lalu juga NU, Pak Masrun NU, semua kader-kader terbaik NU tampil. Nah sekarang tinggal masyarakat Lombok Tengah mau memilih yang mana. Kita sudah menyiapkan semua pilihan dan 9 Desember adalah hari yang menentukan untuk pilihan terbaik masyarakat Lombok Tengah. Oke?